Baik, saya buka dulu ya Pak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam Zoom kelas Tasin pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabat dan tentunya sampai kepada kita semua selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu semuanya silahkan dipersiapkan dulu untuk mungkin alat tulisnya, terus juga modul yang sudah di-share sama admin sebelumnya karena insya Allah materi yang disampaikan ada di modul tersebut. Dan nanti, untuk malam hari ini kelas ngakomat ya Pak Ustadz ya? Ya, betul, Pak Ibu. Baik, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Ustadz. Syukran Kang Hendri atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya. Baik, gimana kabarnya nih Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan? Insyaallah ya. Dan tentunya di sini mungkin ada yang baru hadir, baru bergabung ya, dan juga ada juga yang sudah bergabung di Tasin privat sebelumnya ya. Maka dari itu bagi yang baru bergabung, perkenalkan nama saya Ari Abdullah dari Sobat Ngaji Insyaallah. 1 jam setengah mendatang ke depan kita akan bersama-sama mengkaji ilmu makomat ya, makomat Al-Quran ataupun yang sudah kita beri judul tahsin makomat gitu ya. Jadi sekaligus tahsinnya, sekaligus makomatnya ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan langsung untuk pembukaan kajian pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zainul Qur'an bi aswatikum al hadis. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Al-ayat. Baik, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini tak henti-hentinya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kita berbagai karunia nikmatnya kepada kita ya, berupa nikmat-nikmat yang tentunya bisa kita rasakan, begitupun juga nikmat yang tanpa kita rasakan. Nikmat iman, nikmat ihsan, dan juga nikmat sehat terutama, dan juga waktu luang ya. Yang mana ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ni'amatani mabunun fihi katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering manusia lalaikan, yaitu as-sihhatu wal farugu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka dari itu tentunya ini senantiasa harus diingatkan ya kepada kita semua, sehingga nilai nikmat sehat ini kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitupun juga waktu luang ini yang Allah berikan kesempatan kepada kita, kita pergunakan untuk beribadah, untuk belajar gitu ya. Apalagi mempelajari Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terbaik sebagaimana Rasulullah bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.
Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan Allah mudahkan lancarkan pada malam hari ini ya, dan juga mudah-mudahan Allah berkahi terutama pada kita semua pada malam hari ini ya. Tetap semangat insyaallah Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung semuanya ya. Dan tentunya akan saya sapa dulu terlebih dahulu ya. Barangkali di sini ada yang baru bergabung ya, ada yang sudah lama juga ya. Tapi insyaallah kita akan sapa dulu ya. Di sini ada Ibu Suparmi ya. Ibu Ami. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya Ibu Ami ikut ikut beberapa kelas sepertinya ya. Tidak, ini Betul saya tidak? baru Oh, baru. masuk. Ya, iya baru Oh, baru ya? masuk. Oke. Iya baru. Ya. Ada Ibu Ami, berarti ada Ibu Suparmi Ami ya seperti itu. Ada kalau tidak salah peserta yang lain ya. Ya, dari mana Ibu Ami? Dari Jogja. Masya Allah, Jogja. Asli Jogja, Bu? Asli. Alhamdulillah, nanti kita ke sana. Iya. Nanti insya Allah Jogja ke sana ya. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi ya. Baik, kita lanjutkan ya. Syukur, selamat bergabung Ibu Ami ya. Terus berikutnya ada Ibu Gita. Assalamualaikum. Mikrofonnya di-on kan Ibu? Ibu Gita Maharani. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan ini ribut ini sekali. Baru... Oh gitu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa ya. Ibu Gita dari mana Ibu? Asal kota mana? Asalnya dari Pekanbaru Pak, tapi saya domisili Oh, domisili di Malang. Malang. Jawa Timur. Ya, selamat bergabung. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada Bapak Agus. Nah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Ini Bapak Agus mana? Sepertinya saya kenal nih. Udah ikut serta kelas privat yang lainnya ya. Iya. Betul. Saya dari Jakarta Pak Ustadz. Oke, siap. Selamat bergabung Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada Ibu Hana Eiko. Ibu Hana, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ini sepertinya Ibu Hana dari kelas batch 1 bukan? Iya. Oke, sip. Bisa gabung juga di sini Bu ya, di Makomat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah rezekinya ya. Selamat bergabung Ibu Hana ya. Kita lanjutkan di sini ada Ibu Iis Susilawati. Alhamdulillah bisa gabung lagi nih Ibu Iis ya. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah Ibu Iis ya. Ini pun juga sama di batch pertama. Ini senior ya kalau kita sebut kelas paling awal yang baru bergabung di sini ada Ibu Hana, Ibu Iis ya. Terus Pak Agus juga sama. Baik, kita lanjutkan di sini ada Ibu Indah dari Jakarta. Nah, Ibu Indah pun juga sama ya. Ada beberapa kelas privat juga ya di Sobat Ngaji. Ya ikut beberapa kelas ya. Hadir Ibu Indah? Mikrofonnya di-on kan? Oke, kalau tidak ya kita lanjutkan dulu ya. Mohon izin. Di sini ada ini Ibu Oni atau Bapak Oni? Afwan. Ibu? Ibu atau Bapak nih? Di-on kan? Afwan. Ibu Mbak, Ustaz Ibu. Oke, siap ya. Oke. Afwan Bu ya, di sini saya tanya. Ya Ibu, alhamdulillah. Ibu Oni dari mana Ibu? Dari Banyumas. Banyumas, asli di sana Bu? Iya. Masya Allah. Ya ini luar biasa nih, banyak luar kota dan asli sana ya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi ke sana nanti ya suatu saat. Entah kapan, nggak tahu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, lancarkan. Oke, kita lanjutkan di sini ada Ibu Titi juga. Sama, selamat bergabung kembali Ibu Titi. Ya. Atau baru gabung Bu? Ibu Titi kalau tidak salah sudah ada ya? Betul. Udah ada, ya betul ada ya. Ya, mengikuti 2 kelas ya. Oke, sip. Alhamdulillah selamat gabung. Berikutnya di sini ada Ibu Suheti. Ibu Suheti. Di-on kan Ibu? Ibu Suheti bisa bergabung suaranya? Nah, ini di sini sepertinya belum ada nih mikrofonnya ya. Oke, tidak apa-apa. Baik.
Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sambil kita menunggu peserta yang lainnya bergabung, alhamdulillah pada malam hari ini Allah takdirkan bisa bergabung kembali, dan terkhusus untuk kelas Makomat ini kelas yang memang dibatasi ya. Maka dari itu masih banyak peserta yang lainnya yang ingin ikut bergabung, akan tetapi kita batasi karena kebetulan jadwal saya yang kosong cuma 2 ya, cuma 2. Dan untuk khususnya Makomat, saya yang isi ya, khusus Makomat ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan tahsin Makomat ya. Jadi judulnya saya berikan tahsin Makomat. Karena apa? Yang akan kita pelajari penerapan ini adalah nanti kaitannya dengan tahsin juga, kaitannya dengan Makomat juga ya. Kalau tahsin itu Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah pernah ikut gabung di batch pertama, kedua ataupun ketiga yang belajar tahsin Al-Qur'an, itu kita mengenal dasar-dasarnya ya. Seperti halnya kita mempelajari mad ya, mempelajari cara bacanya juga ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga bisa mempraktekkan sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita pelajari ya. Mad 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di kelas Makomat ini, insya Allah spesial Bapak Ibu sekalian. Jadi, bagi Bapak Ibu, pernah saya sampaikan ya, bagi Bapak Ibu yang belum pernah belajar tahsin sekaligus pun juga bisa ikut ya, bisa ikut gabung di tahsin Makomat ini. Karena tahsin Makomat ini kita lebih kepada penerapan secara langsung praktek ya. Sehingga Bapak Ibu akan bisa mempraktekkan dengan tajwidnya, begitupun juga dengan iramanya ya. Sebagaimana sabda dari Nabi SAW, sebagaimana tadi saya bacakan di muqaddimah, Zainul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suaramu ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ya. Metode penerapan tahsin Makomat ya. Ada 2 pelajaran yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tahsin. Itu lebih di awal ya. Tahsin itu lebih penting ya, lebih penting. Terus setelah itu adalah Makomat ya. Kalau tahsin itu tahsin itu dari kata atau akar kata dari hassana ya. Hassana yuhassinu tahsinan, yang mempunyai makna memperbaiki, memperbagus, memperindah tuh ya. Ada memperindah dan juga membuat lebih baik ya dari yang sebelumnya, seperti itu ya. Nah, itu adalah tahsin ya. Memperbaiki, memperindah bacaan Al-Qur'an ya. Bukan Al-Qur'annya yang diperbaiki tapi pembacanya, seperti itu. Sedangkan Makomat di sini kata guru saya jamaknya dari makom yang mempunyai arti kedudukan. Nah, di mana kedudukan tersebut menghantarkan kita kepada kekhusyuan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita mempelajari Makomat itu untuk mengkhusyukan. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian pernah menjadi makmum. Terus ketika imamnya itu bacaannya bagus, indah, bertajwid, itu terkadang kita terbawa ya, terbawa dan nuansanya, apalagi ketika mendengarkan bacaannya indah, hati ini terasa terenyuh dan bercucuran air mata. Nah, itu ya. Itu untuk untuk senantiasa menambah kekhusyuan ya dalam membaca Al-Qur'an maupun ketika kita membaca saat menjadi imam ya, seperti itu. Itu adalah manfaat daripada ilmu Makomat ya, yaitu Makomat itu adalah irama ya. Irama ataupun yang tadi sebuah kedudukan yang mengantarkan kita kepada kekhusyuan ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ketika membaca Al-Qur'an misalkan biasa-biasa saja, bahkan ketika baru saja baca tiba-tiba kita bosen nih ya. Nah, berarti itu nanti bisa jadi ya iramanya yang perlu ditingkatkan gitu ya. Meskipun tidak hanya irama, bahkan kata para ulama Makomat itu adalah irama yang mengikuti tajwid ya. Jadi yang mengindahkan itu adalah tajwidnya Bapak Ibu sekalian ya, bukan hanya iramanya. Meskipun ada yang iramanya bagus tapi tidak bertajwid, nah tetap itu tidak tidak masuk dalam kategori tersebut. Keindahannya itu ya, keindahan dalam membaca Al-Qur'annya. Jadi keindahan yang disebutkan itu adalah keindahan dalam mentajwidkan beserta diterapkan
apa namanya, iramanya seperti itu ya. Jadi bukan irama dulu, tapi tahsin dulu, tajwid dulu, baru penerapan irama ya. Dikarenakan kalau misalkan kita langsung belajar maqamat ya, belajar irama langsung bisa jadi secara apa namanya, umum pun juga ada yang keliru dalam mentajwidkan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Salah satunya pernah saya sampaikan ya. Quran surah Al-Maun kita baca seperti ini. Ara'aital ladzi. Nah, itu ya. Meskipun terdengar indah, tapi kan rohnya kan tidak dibaca panjang, gitu ya. Nah, itu salah satu contoh yang dicontohkan oleh guru saya Ustaz Salman ya. Itu ya. Ara'aital ladzi. Ya. Meskipun bacaannya enak terdengar bagi para bagi orang umum ya, maksudnya bagi orang yang belum pernah belajar tajwid ya, bagi mereka wah indah sekali ini bacaan gitu ya, padahal bukan indah tapi hancur ya, hancur sehancur-hancurnya itu ya, rohnya kok dibaca panjang, padahal yang lebih benar itu ara'aitalladzi, seperti itu ya. Nah, jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, ilmu maqamat ini untuk mengkhusyukan bacaan Al-Quran kita ya, tapi di sini insya Allah ada metode penerapan tahsin maqamat. Tidak hanya maqamatnya tapi tahsinnya ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sedangkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan irama Al-Qur'an juga sama ya. Jadi irama Al-Qur'an ini kan turunnya di di Timur Tengah ya, di Mekah, Madinah, dan juga turunnya di Arab lah gitu ya. Sehingga turunnya dengan bahasanya, dengan dialeknya, dengan iramanya juga ya. Makanya sebagian golongan yang memang ada yang mempraktekkan dengan irama-irama daerah gitu ya. Nah, itu sebetulnya kalau misalkan dari segi hukum itu nggak apa-apa gitu ya, dikarenakan tidak ada tidak ada keterangan yang khusus, tapi pertanyaannya menghusyukan atau tidak. Makanya yang lebih yang lebih harus kita pahami itu adalah maqamat ini ya, kedudukan yang menghantarkan kepada kekhusyuan ya. Andai pun ada yang membaca dengan irama-irama daerah kita di Indonesia misalkan ya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu ya. Itu seperti irama-irama daerah itu bertajwid oke, gitu ya. Iramanya indah bagi mereka oke, tapi bagi kita tidak khusyuk ya. Bahkan ketika dibacakan seperti itu yang kita ingat apa? Bapak Ibu sekalian, lagunya, bukan bacaan Al-Qur'annya, bukan ya. Tapi kita ingatnya ke sana, ke lagunya. Maka tetap kita harus mempraktekkan sesuai turunnya Al-Qur'an dengan dialeknya, dengan irama-iramanya kita pelajari. Ya, seperti itu ya. Maka dari itu, maqamat ini ada beberapa. Nah, boleh Bapak Ibu sekalian sebutkan yang Bapak Ibu kenali ya. Maqamat atau irama Al-Qur'an itu kira-kira apa saja Pak Bu? Boleh disebutkan. Yang pertama apa? Yang pertama yang Bapak Ibu ketahui, irama apa Pak Bu? Kurdi. Oke. Kurdi nanti yang akan kita bahas saat ini ya. Kurdi. Terus yang kedua, apalagi? Bayati. Jiharka. Oke, yang ketiga ada Jiharka. Nah, ya. Terus keempat nihawa. Ya. Oke. Nihama. Rose. Terus 6. Soba Ustaz. Pak, soba. Terus berikutnya. Apalagi 7. Apalagi? Jini kiraos. Cika, satu lagi. Cika. Ya, Cika. Satu lagi Pak. Jaz. Nah, ya. Hijaz ya. Hijaz. Nah, ya. Nah, ini irama-irama yang populer ya, yang populer di Timur Tengah. Nah, kita pun juga mempelajarinya ya saat ini. Nah, cuman di sini yang populer itu sebetulnya di iramanya itu ada Kurdi dan Bayati ini satu satu tipe ya, satu karakter
ya. Jadi memang bedanya tipis gitu ya. Terus jiharka pun juga ada nama lain yaitu ajam. Nah, ya, ajam gitu ya. Nah, jiharka, ajam. Ini irama-irama yang apa namanya? Yang menyenangkan, ya. Yang menyenangkan ada irama yang menyenangkan, ada irama yang netral, ya bisa senang, bisa sedih, bisa menakutkan, ada ya. Salah satunya irama Kurdi, ya. Kurdi dan Bayati, ya. Terus ada irama soba, irama sedih. Nah, ini ya. Kalau ini fokus memang kepada irama-irama sedih, ya. Kalau Hijaz irama yang apa Bapak Ibu sekalian? Nah, coba nanti akan saya coba contohkan ya nuansa-nuansanya ya. Nah, seperti Kurdi dan Bayati itu bedanya tipis, Pak Bu ya. Kurdi contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau Bayati, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi beda tipis ya. Satu karakter tetap ya nanti apa tangga nadanya masih di situ cuman beda tipis. Nah, itu adalah Bayati. Sedangkan kalau jiharka irama-irama yang menyenangkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, itu ya. Itu irama jiharka yang menyenangkan ya. Sehingga nanti ada titiknya Bapak Ibu sekalian mempraktekkan ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan makna itu ini ya. Bahkan kalau para ahli itu bisa mengkombinasi. Itu boleh diperbolehkan sesuai dengan maknanya seperti itu ya. Sedangkan nihawan, di sini nihawan itu Bapak Ibu sekalian nanti seperti halnya Ibu Bapak menghafal atau hafal doa khotmil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, itu adalah irama nihawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu nihawan ya. Sedangkan irama ros ini irama dasar yang sering kita apa namanya baca ya. Nah, kalau misalkan variasi di Indonesia khususnya atau variasi ketika kita membaca dengan irama ros dasar ya biasa saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau versi Timur Tengahnya sebetulnya ini juga apa namanya masuk ya ke irama ros, cuman versi imam-imam Mekah. Contohnya misalkan Asy-Syudash ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu irama ros ya. Khas banget Bapak Ibu sekalian. Sedangkan di sini ada soba. Soba itu irama yang sedih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Nah, nuansanya beda, Bu, ya. Sika, kalau Sika biasa yang iramanya sedang lah ya. Kalau tidak salah iramanya seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kurang lebih saya kurang ini ya, Sika kurang jarang dipraktekkan. Jadi mirip-mirip irama ros lah kalau gue salah ya. Kalau Hijaz A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sering dipraktekkan oleh adzan ya, adzan di Mekah ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu irama Hijaz. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, dari berbagai irama ini adalah fungsi maqamat ini adalah menyesuaikan irama dengan makna. Sebetulnya ke situ, ya. Meskipun misalkan Bapak Ibu sekalian mau ayat itu tentang azab Allah,
tentang apa namanya sukacita atau senang, sedih gitu kan. Misalkan iramanya sama gitu kan ya dengan irama-irama yang lainnya. Gak apa-apa sebetulnya. Cuman kalau kalau kita lebih memperdalamnya itu nanti kaitannya dengan makna ya. Contoh yang tadi kalau misalkan saya mempraktekkan Al-Qari'ah dengan irama jiharka, sebetulnya enak-enak saja Pak Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Sebetulnya enak-enak saja. Cuman kalau bagi para ahli gitu kan ya, bagi para ahli itu kurang ya, kurang tepat kalau misalkan membaca Al-Qari'ah dengan irama jiharka, irama yang menyenangkan ya. Berbeda dengan tadi irama soba, Pak Bu ya. Contoh misalkan di sini ya. Lihat dari segi makna ya. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Nah, beda kan ya? Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Nah, itu ya. Jadi penerapannya memang dikhususkan irama-irama atau makomat ini dengan makna-makna yang akan kita baca nantinya ya. Terus misalkan ada tidak irama yang netral, insya Allah nanti akan kita pelajari di irama netral, yaitu irama kurdi ya. Irama kurdi pun juga bisa masuk Bapak Ibu sekalian. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Nah, itu masuk ya. Contoh, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Nah, jadi ada penekanan. Ayat 1 kita iramanya di apa namanya standar. Ayat kedua sebagai peringatan. Ayat ketiga jawaban gitu ya. Al-Qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nah, ini masuk ke irama nihawan. Itu. Ini gambaran kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian yang akan kita pelajari. Maka dari itu di sini ini mohon maaf untuk pertemuan pertama itu kita gali dulu apa nanti manfaat makomat ya dan juga tahsin makomat ini ya, sehingga nanti akan ada gambaran untuk Bapak Ibu sekalian biar bisa mempraktekkan nanti dengan baik ya. Baik, insya Allah kita akan mulai Bapak Ibu sekalian di pembahasan makomat ini. Iramanya yang akan kita praktekkan, akan kita ambil yaitu irama kurdi ya. Sering disebutkan bayati kurdi lah itu ya. Jadi ada gabungan Bapak Ibu sekalian, ada bayatinya, ada kurdinya, tapi selebihnya kurdi ya. Nah, ini bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah saya sharekan modulnya, ini baru tahapan pertama ya, ayat 1 sampai ayat ke-13 ya. Nah, ini di sini salah ini ya. Ayat ke-16. Ini harusnya sampai 13. Jadi setiap halaman nanti disesuaikan dengan pola ya. Ini tidak asal-asalan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pola ini sudah disesuaikan. Contohnya misalkan seorang imam atau misalkan di sini ada Pak Agus, bapak-bapak yang lainnya misalkan ya. Ketika menjadi imam membacakan Quran surah An-Naba, alangkah baiknya Bapak Ibu sekalian nanti memberhentikan rokaatnya itu sampai ayat 5 atau bisa dilanjutkan sampai ayat 13 itu ya. Jadi tidak apa namanya? Tidak sampai ayat-ayat yang di ayat itu ada lam alifnya ya. Nah, ini seperti waqaf lam alif ini nanti ada fungsinya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau fungsi lam alif di akhir ayat itu berfungsi bahwa kita jangan berhenti di situ, tapi berbeda dengan ketika belajar ya. Kalau kita saat ini ketika karena kita sedang belajar, nanti kita tidak jadi patokan di situ ya. Misalkan contoh kita baru ayat 4 nih, apakah harus dibereskan? Harusnya dibereskan. Tapi kan kita pun juga menghargai waktu ya. Karena waktu kita terbatas, bisa jadi kita berhenti di ayat 4 misalkan. Itu diperbolehkan karena kita tahapannya sedang belajar. Ya, pernah saya bahas tentang apa namanya? Wakaf ikhtibari ya, ada ikhtibari itu termasuk wakaf yang tentunya apa namanya dalam tahap pembelajaran ya, seperti itu. Baik, siap Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada
aturannya, Bapak Ibu sekalian, ada aturan mainnya nih ya. Jadi memang aturan ini harus betul-betul kita praktekkan ya. Yang pertama, coba saya list dulu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama adalah tentunya Bapak Ibu sekalian mendengar. Dengan mendengar dulu ya. Yang pertama adalah mendengarkan ya. Mendengar. Nah, ini yang pertama mendengar. Terus yang kedua, masih ingat yang kemarin Bapak Ibu sekalian yang hadir? Mendengar, mempraktekkan ya, mempraktekkan, mendengar atau membaca itu ya, membaca atau mempraktekkan ya, lebih jelasnya mempraktekkan, apa? Mempraktekkan. Nah, terus yang ketiga apa Pak Bu? Masih ingat? Mengulang. Nah, mengulang. Dan yang keempat, meniru. Meniru. Nah, jadi nanti ketika sudah mengulang-ulang baru ditiru. Ditiru apanya? Nanti kita meniru di sini Bapak Ibu sekalian nanti kaitannya dengan lika-likunya gitu ya. Lika-liku saat dibacakan ya. Contoh misalkan di sini kan banyak anak panah ya. Anak panah ini nanti kaitannya dengan lika-liku iramanya ya. Jadi iramanya memang nanti akan kita kunci Bapak Ibu sekalian ya, akan kita kunci, akan kita samakan dengan apa namanya? Bacaan ya yang saya praktekkan nanti Bapak Ibu sekalian pun juga harus menyamakan ya, sama percis. Bisa tidak Ustadz? Bisa ya karena sudah saya praktekkan sebelumnya. Jadi sebelum saya sharekan kepada Bapak Ibu sekalian, ini sudah teruji. Sudah teruji di offline, meskipun offline tapi tetap cara pengajarannya seperti ini. Maka itu di sini ada aturannya Bapak Ibu sekalian ya. Salah satu di antaranya aturan apa? Aturan mikrofon antara on dan off ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, mikrofonnya di-on kan ketika saya instruksikan buka mikrofonnya ya. Tapi kalau misalkan belum saya instruksikan buka mikrofonnya, maka tetap di-mute ya. Tapi catatan, ketika di-mute Bapak Ibu sekalian tetap mengikuti apa yang saya instruksikan ya. Oke, seperti itu ya. Untuk cara mainnya itu ya, cara mainnya atau cara mempraktekannya lah kurang lebih seperti itu ya. Baik, siap, kita akan mulai Bapak Ibu sekalian. Pembahasan yang pertama adalah dari ta'awudz atau isti'adzah. Ini harus kita kuasai terlebih dahulu ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian tetap dalam penyimakan ya. Menyimak akan saya praktekkan nanti saya instruksikan apabila Bapak Ibu sekalian saya sebutkan on-kan mikrofonnya ya. Nah, sekarang silakan boleh di-mute-kan secara keseluruhan. Tapi Bapak Ibu sekalian boleh mengikuti boleh mengikuti bacaan yang saya baca ya. Siap. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan pembacaan dari sini. Nah, ya. Di sini ada patokannya Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama adalah au. Nah, di sini berarti ada penekanan langsung ke apa namanya? Ke wawu sukunnya ya. Ke doma bertemu wawu. A'udzu bi ya. A'udzu Nah, di situ ya. Siap. Kita konsep dulu Bapak Ibu sekalian. Saya akan praktekkan a'udzu ini 10 kali ya. Siap. Bapak Ibu juga mempraktekkan 10 kali tanpa di-on-kan ya, tanpa di-on-kan mikrofonnya. Siap. Diikuti saja. Pokoknya diikuti saja. Apa tadi? Konsepnya adalah mendengar, mempraktekkan, mengulang-ulang bersama berarti ya. Nanti baru Bapak Ibu sekalian meniru apa yang saya baca ya, seperti itu. Siap ya. Saya praktekkan 10 kali, Bapak Ibu sekalian pun juga mempraktekannya. Tapi ingat, jangan di-on-kan dulu ya, biar nanti fokus ke suara saya. Siap. A'udzu 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 a'udzu. Siap, cukup 10 kali ya. Sudah terbayang polanya, baru kita nambah sedikit demi sedikit ya. Oke. Ini saya hapus dulu ya, sebentar. Biar tidak terganggu. Nah, ya. A'udzu. Nah, di situ ya. Baru kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian
di sini ada billah, ke billah itu langsung menekan, ya. Dari billah itu langsung menekan ke atas. Nah, ya, di sini. A'udzu billahi. Nah, la-nya di sini tidak usah diayunkan, lurus saja. Lurus saja, ya Bapak Ibu ya. Jadi enggak gini. A'udzu billahi. Nah, jangan diayunkan, tapi a'udzu billah la, lurus aja, ya, lurus aja. Siap. Tahap kedua, Bapak Ibu sekalian ikuti, saya praktekkan 10 kali juga, ya. Siap, ikuti. A'udzu billahi, 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 a'udzu billahi. Baik ya. Instruksi ini Bapak Ibu sekalian ini akan berlaku seterusnya ya. Maksudnya Bapak Ibu sekalian harus mengikuti kalau ingin bisa ya. Kalau ingin bisa Bapak Ibu sekalian harus mengikuti. Jangan hanya menyimak saja ya. Ikuti bacaannya, terus praktekkan, diulang-ulang. Nanti konsep ini adalah biasanya ya pengalaman jamaah di offline di sini bahkan sudah rekaman gitu ya. Mereka itu Bapak Ibu sekalian ketika mempraktekkan seperti ini tanpa menghafal. Ya, jadi hafalannya itu tiba-tiba hafal gitu ya. Makanya insya Allah ketika sering mengulang-ulang bersama-sama kita praktekkan dan ibu bapak meniru, nanti hafalan itu tidak usah kita hafalkan. Nanti akan hafal dengan sendirinya. Ya, siap. Satu kali lagi, 3 kali ya kita baca. A'udzu billahi. Ingat la-nya lurus, Pak Bu, lurus di sini ya. Posisinya lurus, tidak boleh diayunkan. Maksudnya tidak boleh itu aturan makomat yang sudah kita susunkan ya. Jadi sebetulnya boleh-boleh saja mau diayunkan, mau tidak diayunkan boleh, nggak ada yang dilarang. Tapi karena adanya metode itu ya, terus adanya penyeragaman, maka dari itu Bapak Ibu sekalian harus tetap dikonsistenkan apa yang saya instruksikan ya. La-nya, lahinya diluruskan saja. A'udzu billahi, a'udzu billahi. Siap. Untuk testing Bapak Ibu sekalian kita coba dulu ya. Yang saya sebutkan nanti langsung on-kan mikrofonnya ya. Ibu Ami silakan. A'udzu billahi. Silakan. A'udzu billahi. Oke, sip, toyib, cukup ya, cukup. Berikutnya Ibu Gita, langsung ya saya sebutkan langsung on-kan. A'udzu billahi. Toyib, Ibu Indah, A'udzu billahi. Pak Agus, A'udzu billahi. Ibu Hana, Ibu Hana, silakan Bu. A'udzu billahi. Lahi, a'udzu billahi. A'udzu billahi. Baik, bagus. Berikutnya Bapak Suryadi. Ya, di-on-kan mikrofonnya. A'udzu billahi. Ibu Iis, A'udzu billahi. Ibu Nuri, A'udzu billahi. Ibu Nurul. Ibu Nurul, di-on-kan mikrofonnya. Di apa mikrofonnya Bu? Di-on-kan, on-kan. Nah, silakan coba di-on-kan. Nah, diklik itu, Bu. Nah, ada? Oke. A'udzu billahi. Oke, cukup. Ibu Oni, A'udzu billahi. Ibu Suheti. Di-on-kan Ibu? Ibu Suheti.
Ya. Oke. A'udzu billahi. Ibu Titi. A'udzu billahi. Oke, alhamdulillah sudah terbayang nih ya, sudah terbayang. Ini kenapa Bapak Ibu sekalian baru mengawali di apa audzubillahi saja? Enggak, ini cuman satu kali saya coba praktekkan biar terbayang nanti dan juga saya biar bisa menyimak dari suara-suara indahnya dari Bapak Ibu sekalian ya. Ini luar biasa nih ya, suaranya luar biasa Bapak Ibu sekalian, suara emas semua ya. Suara emas, perak semuanya keluar. Ya, pokoknya suara terbaik keluarkan ya. Emas, perak, Suaranya ya. Ustaz Fahri. Oke, insya Allah kita sama-sama Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sekarang semuanya di mute. Oke, semuanya mute. Disimak ya, disimak terus Bapak Ibu sekalian dan ingat jangan hanya menyimak ya, jangan hanya menyimak, tapi ikuti, ikuti terus bacaannya. Nanti setelah mengikuti sudah beres ta'awudnya baru nanti kita cek kembali ya, siap ya? Oke. Kita akan banyak memurojaahnya, akan banyak mengulang-ulangnya. Siap ya? 3 kali kita membaca ta'awud yang tadi apa sampai billahi ya. 1 2 3. Di off kan? Afwan, di off kan dulu. Ibu Nurul di off kan? Mohon maaf. Ibu Nurul gitu ya, di mute kan. Sip, oke, cukup ya. Atau nanti dibantu oleh admin ya. Siap. Fokus ya. Semuanya ikuti. Sekarang kita akan baca 3 kali. 1 2 3. A'udzu billahi A'udzu billahi A'udzu billahi. Siap, cukup. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Oke. Tahap yang berikutnya. Di sini ada mina. Ya, ada mina di sini mulai mina itu mulai turun iramanya Pak Bu. A'udzu billahi himina. Siap, kita latih dulu himina ya. Nah, ini konsepnya Bapak Ibu sekalian ya, bukan memotong kalimat-kalimatnya. Karena ini metode pembelajaran. Jadi kita memang memotong-motong dulu. Maka itu metodenya putus-putus nyambung gitu ya. Diputus-putus dulu baru kita sambungkan, sempurnakan. Sesudah sempurnakan ya kita sempurnakan maknanya ya. Sempurnakan ayatnya gitu ya. Karena kita tahapannya belajar, maka kita akan mempraktekkan per pola ataupun perpatokan gitu ya, perpatokan anak panah atau lika-liku irama ya. Jadi kita memfokuskan ke irama dulu, tapi di irama ini sudah ditajwidkan Bu ya, sudah ditajwidkan. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir ini kepanjangan atau tidak, udah ditajwidkan. Sehingga tadi saya simak dari Bapak Ibu sekalian dari awal sampai akhir sudah cukup 2 harokatnya sudah pas banget gitu ya. Siap. A'udzu billahi himina. Siap. Kita baca 10 kali himina. Himina, 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 himina. Kita sambungkan. A'udzu billahi himina. A'udzu billahi himina. Ingat ya, harus sama ya. Himina. Nah, jadi nanti tahap akhir itu adalah ibu bapak meniru ya, meniru. Sekarang kita baca 5 kali dari a'udzu ya. Siap, kita baca 5 kali sampai himina dulu. A'udzu billahi A'udzu billahi A'udzu billahi A'udzu billahi A'udzu billahi dan insya Allah ini jelas banget Bapak Ibu sekalian akan sesuai dengan tajwid ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke minasyaitoni ya. A'udzu billahi Nah, jadi turunnya irama itu Bapak Ibu sekalian ya, turunnya irama itu sampai shin alif lam syamsiah ini ya, turunnya irama. A'udzu billahi kan tadi himina. Nah, jadi pas himina itu iramanya langsung ke diidghamkan ya. Karena ini alif lam syamsiah diidghamkan. Himinash. Nah, gitu ya. Himinash. A'udzu billahi Siap, 3 kali. A'udzu billahi
A'udzu billahi minasy A'udzu billahi minasy. Oke, sudah terpola di lisan masing-masing. Sekarang kita sambungkan dengan to. Nah, inilah patokannya, to ya. Patokannya di sini to. Dan di sini Bapak Ibu sekalian ada warna orange ya. Warna orange ini sengaja saya berikan untuk tanda mad panjang 2 harakat. Di semua ya, di semua tuh ya. Di sini ada au, terus Allah, di sini ada to, terus di bawah pun juga ada ma, lafaz Allahi itu ya. Ini termasuk mad 2 harokat yang sudah saya berikan warna orange ya. Jadi insya Allah memudahkan Bapak Ibu sekalian ya. Siap. Sekarang kita sambungkan Pak Bu. Diperhatikan, disimak dulu. A'udzu billahi minasy. Nah, ini yang tadi ya. Hi minasy. Ingat, minanya sudah turun, iramanya sudah turun. Hi minasy. A'udzu billahi minasy. Tuh kan? Dari hi ke minasy itu turun iramanya. Hi minasy. Ya, kita ulangi. A'udzu billahi minasyaiton. Nah, ini Pak Bu. Syaitoni. Syaitoni. Siap, kita lancarkan syaitoni ya. Kita baca 10 kali, Pak. 1, 2, 3. Syaitoni. Syaitoni. Pokoknya ayunkan. Syaitoni. Syaitoni. Syaitoni, 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 syaitoni. A'udzu billahi minasyaitoni. Harus sama Pak Bu ya. Karena ini dipisah-pisah dulu baru kita gabungkan. Ya, nanti akan bisa Bapak Ibu sekalian rasakan untuk polanya ya. Tahsin makomat, ditahsinkan langsung ya beserta makomatnya. Siap. Sekarang kita baca 5 kali ya, 5 kali sampai toni ya. Ingat-ingat to-nya diayunkan Pak Bu ya. Siap. A'udzu billahi minasyaitoni. 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 Baik, pertemuan pertama pasti akan banyak wawasannya Pak Bu. Jadi, kenapa Bapak Ibu sekalian mempraktekkan seperti ini? Yang pertama, nanti kita yang tadi saya sampaikan, nanti kita akan hafal tanpa sengaja. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, kita mentajwidkan tanpa sengaja. Itu ya, maksudnya mengikuti itu sudah mentajwidkan ya. Terus yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, di sini kita harus menerapkan yang namanya sabar ya. Ini harus sabar Bapak Ibu sekalian ya. Nah, barangkali di sini Bapak Ibu sekalian ada yang tentunya sudah bisa ya, sudah bisa iramanya, terus sudah enak membacanya, tapi tiba-tiba misalkan ada rasa aduh, kok lama-lama banget mempraktekannya gitu kan ya. Pengennya langsung ke bismillah deh, langsung ke ayat 1, ayat 2. Tenang, sabar ya. Insya Allah. Kalau kita mengikuti instruksi, ini sesuai pengalaman saya dan saya jamin Bapak Ibu sekalian 90% bisa kalau dengan mengikuti arahan saya ya. Nanti arahannya apa? Arahannya seperti ini, terus kita sabar mempraktekannya sehingga dari sabar itu akan menjadikan nilai kekhusyuan dalam membaca Al-Qur'an, dalam membaca ayatnya. Nanti kehusuan ini Bapak Ibu sekalian akan terbawa ketika nanti Bapak Ibu membacakan. Kan biasanya secara umum tergesa-gesa biasanya ya, cepat bacaannya. Apalagi Ramadan tuh, kita ngejar khotaman ya Pak Bu ya, ngejar khotaman. Jadi sehingga kebiasaan kita mempercepat bacaan. Padahal kita harus mencoba mengkonsistenkan, penuh kesabaran, warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Itu ya. Jadi kita akan sambil membangun mindset, yang mana mindset di sini adalah kita membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan ya. Penuh ketenangan, penuh ketelitian,
mempraktekkan, meniru itu ya. Sehingga nanti akan Bapak Ibu rasakan deh nanti suatu saat ya kalau sudah lancar. Dan nantinya sepengalaman saya, Bapak Ibu akan cepat nanti. Kalau awal-awal penyesuaian dulu ya. Oh, ini berarti alur metodenya seperti ini. Kalau sudah terbiasa nanti cukup saya mengucapkan, Pak, Bu, ini iramanya datar gitu ya. Nanti otomatis Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa. Oh, ini polanya naik dulu, turun dulu, ujungnya datar gitu ya. Makanya di sini saya tidak membahas terlebih dahulu ini adalah irama datar. Tapi nanti di hasil dulu ya. Ketika Bapak Ibu sekalian mempraktekkan kalau misalkan tidak datar iramanya, nanti saya coba arahkan ke datar gitu ya. Oke, seperti kelas yang waktu kemarin ya. Di sini pun juga ada yang bergabung lagi jadi double. Tapi alhamdulillah, double itu murojaahnya banyak dan juga menyimaknya banyak sehingga nanti lebih paham lagi Pak Bu ya. Ini mohon maaf, banyak saya jelaskan dulu ya. Nanti kalau sudah terbiasa tidak akan banyak menjelaskan. Bapak Ibu sekalian saya praktek, Bapak Ibu sudah terbiasa ya seperti itu. Siap, kita ulangi. Sekarang kita baca 3 kali ya, 3 kali sampai syaitoni ya Bapak Ibu sekalian. Yuk kita ulangi. A'udzu billahi minasyaitoni. A'udzu billahi minasyaitoni. A'udzu billahi minasyaitoni. Siap Bapak Ibu sekalian? Terakhir saya praktekkan 1 kali lagi, nanti bagian Bapak Ibu ya, diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitoni. 1 kali lagi. A'udzu billahi minasyaitoni. Siap. Ibu Gita langsung gabung. Ibu Gita silakan. A'udzu billahi minasyaitonir. Alhamdulillah. Pas banget sama ya semuanya ya. Nah, diusahakan seperti itu sama ya. Kita lanjutkan Pak Agus silakan. A'udzu billahi minasyaitonir. Sip, Masya Allah. Udah sampai syaitan dulu Pak Bu. Bapak Agus ya. Jadi nanti insya Allah kita gabungkan. Pokoknya arahannya segitu aja dulu ya. Ibu Hana silakan gabung Bu. Ya, mulai Ibu. Ya, Ibu Hana ada suaranya? Afwan Ustadz lagi mati lampu tiba-tiba. Oh gitu. Oke. Oke, siap. Kita lanjut dulu berarti ya, Ibu Hana ya. Baik, berikutnya di sini ada Bapak Suryadi silakan. A'udzu billahi minasyaitoni. Silakan. A'udzu billahi minasyaitoni. Masya Allah, tabarakallah. Sip, Ibu Iis, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir. Masya Allah, tabarakallah. Ibu Indah, silakan gabung. A'udzu billahi minasyaitonir. Nah, to-nya kurang syaitoni, kurang tinggi Bu. Syaitoni. A'udzu billahi minasyaitonir. Oke, cukup. Ibu Nuri, silakan gabung. A'udzu billahi minasyaitonir. Masya Allah. Ibu Nurul, gabung. A'udzu billahi minasyaitonir. Kurang tinggi. A'udzu billahi. Ya, diulangi Bu. Ya, Ibu diulangi, silakan. Oke, Ibu Nuri. Boleh diulangi? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan Ibu Nurul. Di-on kan mikrofonnya. Nah, ini harus siap-siap on ya. Jadi memang aturannya
memang harus seperti ini ya. Jadi harus siap-siap on kan. Ya. Ibu Nurul bisa di on kan? Oke, kalau belum kita lanjutkan Ibu Oni. Silakan kamu. Nggih. A'udzu billahi minasy syaitani. Oke, Ibu Suheti gabung. A'udzu billahi minasyaitoni. Ibu Titi gabung. A'udzu billahi minasy syaitani. Ibu Rosmala gabung. Ibu Rosmala bisa di on kan? Nah, ini Ibu Rosmala mikrofonnya belum keluar ya di sini ya. Enggak apa-apa. Oke, siap. Oke, yang lainnya sudah ya? Ibu Ami sudah ya? Ibu Ami, udah ya? Oke, Belum. belum. Ibu Ami, iya betul Ibu Ami. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitoni. Alhamdulillah. Sip. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini untuk permulaan ya, untuk mengawali. Jadi biar terbiasa dulu dengan pola-pola metodenya ya. Sehingga ini memang agak pasti agak repot ya bagi Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau sudah terbiasa gak repot ya. Maksudnya repot itu adalah harus on kan, harus off kan lagi ya. Mikrofonnya ya, on kan, off kan lagi, on kan, off kan lagi. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, Ibu Bapak akan dengan sendirinya paham apa yang saya maksud gitu ya. Karena apa? Memang kalau di offline itu kan, kalau di offline langsung ya, langsung saya tunjuk dengan tangan saya. Ibu A, Ibu B, Ibu C, Ibu D gitu ya. Kalau di sini kan agak delay ya, harus on kan dulu baru membaca. Tapi nggak apa-apa. Ini kita akan membiasakan dulu. Kalau sudah terbiasa, insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak akan ada yang sulit dengan ayat-ayat yang berikutnya nanti. Pokoknya sama halnya semudah dengan membaca ta'awud seperti ini. Ya, insya Allah ya. Inilah yang dimaksud mengunci tajwid, mengunci irama, mengunci hafalan seperti ini Pak Bu ya. Sehingga nanti akan sama mau dimanapun Bapak Ibu berada ya, mau ngaji sama siapapun, nanti akan jadi patokan dan juga jadi pola ya. Misalkan ada teman kita, misalkan pernah tidak Bapak Ibu sekalian merasakan ketika kholaqoh Quran kita baca bersama-sama, ketika teman kita iramanya irama apa misalkan ya, selain kurdi misalkan, biasanya kan kita suka ini ya, terpengaruhi dengan bacaan teman kita. Tapi kalau sudah terpatok seperti ini nggak akan. Misalkan irama yang sebelumnya irama ros. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tiba-tiba pas bagian ibu sudah punya kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih seperti itu. Atau a'udzu billahi minasyaitoni. Kan sama ya. Jadi memang sudah saya kunci itu ya dengan irama seperti ini ya. Oke. Siap, kita sama-sama lagi kita baca 3 kali ya. Satu di off-kan dulu Bapak Ibu sekalian ya. Di mute dulu semuanya, di mute ya. Biar fokus ke suara saya. Siap ya? 3 kali kita baca. A'udzu billahi minasyaitoni. A'udzu billahi minasyaitoni. A'udzu billahi minasyaitoni. Oke, cukup ya. Satu kali lagi ya. A'udzu billahi minasyaitoni. Siap. Instruksi berikutnya kita gabungkan dengan ar-rajim ya. Ar-rajim. Fokus ke iramanya, tiru ya. Jangan melihat di sini datar. Nanti datar itu ketika kita sudah paham, itu irama datar gitu ya. Siap. Saya bacakan 1 kali. Boleh, semuanya sekarang di-on-kan semuanya. Oke, kita talkinkan ya. Oke, sudah di-on-kan. Nah, tapi jangan dulu dibaca ya. Saya dulu 1 kali ya. Siap ya, Bapak Ibu sekalian, saya dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitoni
rajim. Oke, cukup barang-barangnya cukup. Sekarang di mute lagi ya. Siap. Sekarang bagian Bapak Ibu, siap ya. Nanti dipanggil langsung on kan. Tapi sekarang kita sama-sama dulu. Saya bacakan 3 kali, Bapak Ibu ikuti 3 kali ya. Sekarang di fullkan. Ingat, Bapak Ibu tiru ujungnya ya. Tiru irama ujungnya ya. Nanti ada 3 tahapan turun seperti ini. Minasyaitonir rajim. Tuh ada 3 ya, diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau saya perlahan. Kalau saya berikan perlahan-lahan ya, didelaikan. Minasyaitonir rajim. Nah, tinggal diturunkan dua otap, Bapak Ibu ya. Siap. Saya praktekkan 3 kali ya, diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau dengan jari saya 3 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siap Bapak Ibu sekalian, terakhir saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ibu Gita gabung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, cuman AU-nya kurang panjang. A'udzu. Nah, kurang panjang, Bu. Barusan a'udzu langsung. A'udzu. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, sama ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini sudah luar biasa. Ini dari kemarin saja sampai sekarang ini luar biasa. Ibu, Bapak yang gabung ini suaranya emas semua nih ya. Ada emas, ada perak, ada besi, Bu. Ya, suaranya luar biasa. Pertahankan ya, pertahankan. Sip, bisa ya. Pak Agus, silahkan gabung. Saya praktekkan dulu, dikhawatirkan lupa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan Pak Agus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, barakallah, Masya Allah ya. Bagus Pak, berikutnya Pak Suryadi gabung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, tabarakallah. Sip, mantap Pak. Ibu Iis gabung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, Ibu bisa ya Ibu ya? Oke, Alhamdulillah. Ibu Hana sudah bisa gabung? Belum ya? Oke, kita lanjutkan. Ibu Indah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, percis sama ya. Ibu Nuri, gabung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kurang 3. Nirrojim. Agak turunkan Bu, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih 1 ya. Nirrojim. Masih 1 otap, nanti otapnya diturunkan 2. Jadi menurunkannya itu diturunkan aja Bu. Nirrojim. Coba dilatih dulu Bu. Nirrojim. Coba, nirrojim. Nirrajim.
Tuh, oke, sudah terbayang Bu? Coba dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Turunkan, diturunkan Bu. Masih satu. Nirrojim. Nah, diturunkan dua. Satu kali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Oh, itu terlalu turun. Dua saja tadi. Ya nggak apa-apa. Cukup Bu ya. Nanti cuma dua. Jadi kita turunkannya memang ada empat turun ya nanti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi pas kedua dipertahankan, jangan diturunkan lagi. Jangan nirrajim. Itu nurun lagi 3 ya. Ini 2 saja ya. Nanti juga paham Bu insyaallah ya, tapi cukup ya. Ini apa namanya? Jadi sebetulnya tidak ada yang salah enggak ya, cuman memang karena sudah ada pola, ada aturannya, kita sama-sama sepakat aturannya seperti itu, jadi kita samakan ya. Nah itu nanti biar nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengetahui, oh ternyata irama datar itu ini. Ya. Mau nyoba lagi Bu, satu kali lagi Bu, terakhir 2 ya, 2 Bu, diturunkannya 2, jangan 3. Jadi gini, saya contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cukup 2. Jangan jim. Itu 4. Apa 3 itu ya? Ini 2 saja. Coba Bu, Ibu Nuri. Sudah bagus soalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah ya. Nanti akan kebayang cara nurun-nurunnya. Sip, oke, bagus. Alhamdulillah, syukran Bu. Berikutnya Ibu Indah. Ibu Indah. Ibu Indah udah belum ya? Sudah. Udah ya, Ibu Indah udah. Ibu Nurul, silakan. Di on kan Bu, on kan. Sambil belajar nanti Bu, on off gitu ya. Jadi agak repot, nggak apa-apa Bu ya. Silakan on kan Bu. Bisa Bu di on kan? Nah ini, silakan klik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, to-nya Bu jadi patokan. Syaito agak tinggi. Syaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalau to-nya kurang tinggi pasti turun. Ini Ibu Nurul turun. Jadi syaitonnya kita latih coba ya. A'udzu billahi minasyaitoni. Syaitoni. Coba Bu, syaitoni. Syaitoni. Nah, gitu. Syaitoni. 3 kali Bu, praktekkan. Syaitoni. Terus. Syaitoni. A'udzu billahi minasyaitoni. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, gitu. Jadi memang gitu jalurnya, Bu. Kalau misalkan jadi ini pengalaman ya, Bapak Ibu. Maka itu kenapa di sini saya sebutkan meniru ya. Jadi pada akhirnya di tahap keempat itu meniru karena kalau misalkan ada sedikit bukan kesalahan ya, nggak ada kesalahan. Yang Bapak Ibu baca tadi udah betul. Nah, bukan kesalahan. Jadi kesalahan pola yang kita susun ya. Nah, kalau misalkan polanya salah, to-nya turun ya, maka nanti ar-rajimnya turun ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Otomatis turun ya. Tapi kalau to-nya diangkat dulu, baru tadi Ibu Nurul langsung datar otomatis Bu ya. Sudah paham ya Ibu Nurul ya? Sedikit pun ayunan, iya sama-sama. Sedikit pun ayunannya beda ngaruh Bu ke ujungnya ya. Alhamdulillah. Oke. Kita lanjutkan. Ya, sama-sama Bu.
Oke, kita lanjutkan. Di sini ada Ibu Oni. Silakan masuk, Bu. Gabung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, tinggal dipanjangkan, Bu. Tinggal dipanjangkan. Nirrojim. Nah, dibiasakan panjang. Nanti kita masuknya ke 5 harokat. Boleh ulang? Diulangi, Bu, 1 kali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi biar terbiasa. Nanti akan kerasa, Bu. Contoh Iya. gini, saya baca gini ya. Oke, cukup, udah betul, Bu, udah betul ya. Iya. Oke, contoh misalkan saya baca gini, Pak, Bu. Ujungnya pas tidak ya kira-kira. Meskipun 2 harokat boleh, 4 harokat boleh ya, 6 harokat juga boleh kan ya. Untuk mad arid kan ya, boleh. Nah, cuman nanti kerasanya beda kalau seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, beda tidak rasanya? Beda ya? Agak kurang panjang gitu ya. Jadi memang kata guru saya waktu itu bacaan 2 harokat mad arid itu boleh 2, boleh 4, boleh 6 itu nanti tergantung bacaannya cepat atau tidak. Jadi mengikuti kecepatan. Kalau misalkan bacaan cepat cocok 2 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Kalau cepat, tapi kalau misalkan lamban kurang kalau misalkan langsung cepat. Nah, itu ya, Ibu ya. Oke. Sip, Ibu Ani bagus. Berikutnya Ibu Rosmala. Sudah bisa bergabung Ibu Rosmala? Siap Oke, Ustaz, silakan, bisa. Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, tabarakallah. Ini tinggi sekali, Bu. Kalau saya enggak Ketinggian Ustaz. Ketinggian. tinggi, Bu ya. Enggak apa-apa. Kalau misalkan enggak. Kalau misalkan Ibu suaranya tinggi, enggak apa-apa, tinggi aja. Bebas ya. Cuman iramanya Atau mau pas. diturunin ya sedikit ya. Boleh diturunin. Biar pas, biar yang lainnya nanti jangan ada yang ngikutin Ibu berarti ya. Jadi nanti suaranya luar biasa. Apa saya juga nggak kuat ya. A'udzu billahi min gitu, Bu, coba. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, enak banget, Bu ya, Masya Allah. Wah, siap-siap, Bu, nanti kalau beres anaba, luar biasa ya. Nanti kita kunci iramanya ya. Pertahankan ya. Siap, lanjutkan ya. Oke, alhamdulillah, Bu. Berikutnya ada Ibu Suheti. Sudah bisa gabung ya, Ibu Suheti ya? Barusan Ibu Suheti. Oke, sudah ada. Siap, Bu, langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, mantap, Bu. Alhamdulillah. Tabarakallah. Lanjutkan Ibu Ami, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus, Bu. Tabarakallah. Berikutnya Ibu Titi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua bisa loh. Ya, bisa ya, Bapak Ibu ya. Kalau kira-kira nih, kalau polanya seperti ini mudah tidak kira-kira? Mudah, Bu, Pak. Ya, ini sudah teruji ya, sudah teruji. Hasilnya apa? Hasilnya ada di YouTube Sobat Ngaji, itu ibu-ibu semua rata-rata ya, ibu-ibu semua. Meskipun di sini ada Pak Agus, ada Pak siapa barusan, Pak Suryadi ya. Enggak apa-apa ya. Bisa jadi ini nuansa baru juga ya, meskipun memang mayoritas luar biasa ya dari kalangan ibu-ibu ya, luar biasa ya. Oke, siap Bapak Ibu sekalian. Ini ini pola dasarnya ya. Jadi sehingga memang pola dasar ini harus jadi patokan awal, Pak Bu.
harus dikunci. Jangan sampai nanti kalau misalkan Bapak Ibu sekalian lupa lagi gimana kira-kira? Tenang, di Sobat Ngaji sudah disediakan rekaman voice note-nya, bahkan di rekaman itu ada 2 variasi, ada untuk bapak-bapak, ada untuk ibu-ibu, ya. Jadi dipisahkan. Karena apa? Suara ibu-ibu itu lebih tinggi daripada bapak-bapak, gitu ya. Jadi saya pisahkan nanti. Insya Allah sudah disetting ya. Terus bagi bapak ibu yang tertinggal, misalkan baru pertengahan, baru gabung, nggak usah khawatir, kan videonya sudah bisa diulang-ulang ya. Tapi sebetulnya saya mengajak kepada bapak ibu sekalian untuk tepat waktu hadir di jam yang sudah ditentukan. Karena apa? Biasanya kalau misalkan mengulang video itu kan terkadang suka males ya. Kalau misalkan ada di-share-kan YouTube-nya siaran ulangnya terkadang kadang ada waktu, kadang tidak gitu kan ya. Maka dari itu yuk manfaatkan sama-sama, kita bersama-sama belajar untuk ketepatan waktu ya nanti hadir, tapi bukan jadi patokan harus ya. Maksudnya saya mengajak saja ya. Kita Sobat Ngaji akan mengajak mengkonsistenkan waktunya tepat ya. Jam 20.00 sudah mulai. Insya Allah ya, mudah-mudahan Ibu sehat, Bapak sehat, saya pun juga sehat, bisa tepat waktu ya. Siap, kita sama-sama ya. Oke, ta'awud sudah beres. Kita kita bacakan ulang 2 kali ya. Siap. Di-mute dulu ya, Bapak Ibu, di-mute dulu. Siap ya, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, siap. Langsung ke bismillah, siap-siap ya. Konsepnya seperti tadi, Pak Bu, ya. Konsepnya seperti tadi. Bismillahi. Nah, di sini Pak Bu, lurus, iramanya lurus dulu ya, la-nya. Nah, ini belum ada yang di-mute. Oh, dibantu di-mute dulu ya. Oke. Di sini lurus ya. Ingat. Ini harus Pak Bu. Jadi untuk pola ini ya, untuk pola ini dan Bapak Ibu sekalian mengikuti metodenya, jadi harus betul-betul diluruskan ya. Tapi nanti akan ada cengkok kalau misalkan sudah lancar. Seperti tadi aja. Tahun itu di ujungnya kita bisa pakai variasi ya. Jadi ada variasi polos yang tadi, ada variasi bergelombang ya. Nah, bergelombang pun juga nanti ada aturannya Pak Bu ya. Jangan sampai bergelombangnya terlalu seperti menambah huruf, enggak ya, tapi bergelombangnya mengalir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, itu. Nanti itu akan bawaan sendirinya, Pak Bu ya. Jadi tidak usah diada-adakan, nanti juga kalau sudah lancar akan ada dengan sendirinya ya. Pokoknya on proses ya, insya Allah sedikit demi sedikit. Bismillahi. Nah, di sini ya, siap. Kita praktekkan 5 kali. Ingat, la-nya diluruskan saja. Siap, 5 kali. Bismillahi. Berarti naik ya, Bapak Ibu ya. Jadi menekannya enggak gini. Bismillahi. Nah, enggak turun, tapi Bismillahi. Sama dengan A'udzubillah. Bismillah. Nah, sama di situ ya. Otap nadanya di situ. Bismillahi. 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 Sudah kegambarkan, la-nya lurus. Ingat, lurus ya. Lurus tapi tinggi ya. Lurus tapi tinggi. Berarti nanti di sini dari bismi itu tinggi dulu ke sini. Nah, ya, tinggi dulu, baru la-nya lurus, ya. Nah, baru di sini Bapak Ibu sekalian, ma-nya yang diayunkan. Ya, kita rasakan ya, nanti ma-nya yang kita ayunkan. Nah, sebentar, saya berikan tanda dulu. Bismillahirrahmani. Oh, ya. Mani. Nah, mani di sini Bapak Ibu sekalian langsung diturunkan. Nah, diturunkan ke bawah, ya, iramanya langsung turun. Mani, itu ya. Bismillahirrahmani. Ingat, ma-nya ayunkan, ya, ma-nya ayunkan, disamakan ya, kita seragamkan. Bismillahirrahmani.
Bismillahirrahmani. Siap, kita baca 5 kali. Bismillahirrahmani. 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 Siap ya. Kita sambungkan ke Ar-Rajim. Ar-Rahim, afwan. Ar-Rahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini turun langsung, lebih mudah turun insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap. Satu kali saya baca, langsung saya sebutkan nama yang yang akan membaca ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Gita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Hirro Pak Agus. Hirrahmani. Hirro agak tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kurang mengalir. Bismillahirrahmani. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kurang Pak Agus? Apa coba kita latih di sini dulu ya. Hirrahmani. 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 Mani. Mani. Coba emaknya diayunkan. Mani. Mani. Bismillahirrahmanirrahim. Hirroh bukan hirroh tapi hirrahmani. Ada jeda dulu. Jeda baru rahmani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim sama. Nirrahim. Nirrahim. Nah gitu. Jadi ada jeda dulu Pak Agus ya. Ada jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Sip. Cuman kurang panjang. Kurang panjang ya. Tapi nggak apa-apa. Ini catatannya berarti ini hati-hati ada kebiasaan-kebiasaan yang dulu mungkin Pak Gus ya. Hirronya tasdidnya kurang sedikit ya. Maksudnya kurang jeda. Jadi nanti setiap ada tasdid untuk semuanya juga sama. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beda kan rasanya ya? Beda. Sip, bagus PR itu ya. Tasdid ro-nya. Iramanya sudah oke. Sudah oke ya. Oke, kita lanjutkan ya. Bapak Suryadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, bagus. Berikutnya Ibu Iis. Ibu Iis, on kan? Oke. Ibu Iis bisa di-on kan? Nah, belum ya. Oke, lanjut dulu ke Ibu Indah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ro yang pertamanya masih kurang, Bu. Hirro, ada jeda sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertahankan Bu ya, diingat-ingat lagi. Di situ harus ada penekanan dulu ya, ada nabernya dulu ya. Oke, Ya, Ibu Ustaz. Nuri silakan gabung. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ibu Nurul. Ibu Nurul bergabung. Ya, Ibu Nurul. Di on kan Ibu? Nah, silakan diklik, Bu. Oke, kalau belum bisa, saya izin lanjutkan dulu ya. Ibu Oni, silakan. On kan, Bu. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Ibu Rosmala, Ibu Rosmala gabung. Di on kan, Bu? Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, sip, bagus. Berikutnya Ibu Suheti. Silakan gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Ibu Ami gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Gabung. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ibu Hana masih berkendala ya, Ibu Hana ya. Gak apa-apa. Oke, siap. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Oke, semuanya sudah. Ada yang belum saya sebutkan? Barusan ya ada. Silakan Bu, gabung. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu isi terus ya. Oke, Ibu Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Nurul itu ya. Jadi yang Ibu Nurul baca yang ini turun, Bu. Ya, nah yang tadi jangan sampai turun nanti ya. Atau penekanannya yang tadi to-nya ya. Yang di tahunnya berarti jadi catatan. Tapi insya Allah nanti akan terbiasa. Ada rekamannya nanti tuh. Kita sharekan ya. Siap, semuanya di mute lagi. Ya, di mute lagi, Afwan. Oke, sekarang saya praktekkan ta'awud 2 kali, basmalah 2 kali ya. Atau misalkan ta'awud bismillah kita ulangi 1 kali lagi gitu ya, biar nyambung soalnya ya. Oke, siap. Ikuti saja Pak Pu. Kita baca 1 kali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 kali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Untuk materi pokok pada malam hari ini adalah ta'awud dan bismillah. Aduh, Ustaz kok ta'awud dan bismillah doang? Tenang, sabar ya. Sabar. Nanti akan Ibu Bapak rasakan. Nanti kalau kita sabar ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sudah mulai belajar konsisten, disiplin dalam membaca, sabar dalam membaca, nanti akan ada hasilnya. Pokoknya ya, insya Allah sabar, nanti hasilnya Bapak Ibu bisa petik ketika sudah beres ya. Siap. Baik, saya akan mengenalkan ayat 1. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ayat 1 saya kenalkan Quran surah An-Naba ini, tapi bukan prioritas ya. Prioritas adalah ta'awud dan bismillah. Pokoknya kuasai dulu ta'awud dan bismillah Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan bahas di sini hanya sekilas saja untuk jadi patokan biar nanti saya penasaran. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian saya berikan patokan hanya hanya beberapa patokan, terus nanti saya rekamkan ayatnya dan nanti minggu depan kita cek. Ya, minggu depan kita cek kalau misalkan hasilnya bagus itu ya. Masuk ke menirunya ya. Jadi nanti ini jadi ini Pak Bu. Hasil akhirnya meniru ya. Meniru suara bukan meniru karakter suara saya enggak. Meniru polanya
ya, lika-likunya ditiru seperti itu. Yang tadi kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itunya ditiru itu ya, seperti itu. Siap. Oke, ayat yang pertama ya. Nah, di Quran surah An-Naba ayat pertama di sini ada mim bertasydid atau warnanya pink ya. Ini menunjukkan bahwa harus kita dengungkan. Amma latihannya sama Pak Bu ya. Kita ulang-ulang 5 kali 10 kali gitu kan. Biar apa? Biar nanti lidah kita terbiasa. Amma diikuti ya, diikuti 3 kali. Terus di sini Ibu Bapak patokannya adalah ta sampai huruf ta ya. Nah, ini jadi patokan. Sampai huruf ta ini adalah iramanya lurus. Ammayata. Yuk coba dulu 3 kali. Ammayata. Jadi 5 kali gak apa-apa ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, di sini ada pola 1 2 3. 1 2 3 itu adalah menunjukkan bahwa otapnya naik ya. Nah, itu 3 tuh. 3 ya. Itu sampai 3. Terus kita turunkan lagi. Nah, sampai turun 0 ya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, saya praktekkan ya. Nah, sampai 0 ya. Ini mohon maaf agak delay ya. Oke, saya praktekkan dari 1 2 3 2 1 0-nya ya. Diperhatikan. Berarti ada berapa tingkatan? 1 2 3 4 5 6. Berarti kalau dengan jari 6 ya. Diperhatikan Pak Bu. Ini saya sengaja panjangkan buat ini aja, buat memahami perpindahan perpindahan otapnya ya. Jadi lebih tinggi. Nah, gitu nanti ya. Siap, kita praktekkan sama-sama Bapak Ibu sekalian, tapi tetap di mute ya, di mute. Saya akan baca 3 kali. Amma yatasaalun, amma yatasaalun, amma yatasaalun. Sadaqallahul azim. Nah, bersambung dulu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, untuk yang pokok ya materi malam hari ini adalah ta'awud dan bismillah. Ingat instruksinya Bapak Ibu sekalian, mohon izin instruksinya. Instruksinya adalah Bapak Ibu sekalian kuasai ta'awud dan bismillah ya. Kuasai ta'awud dan bismillah sampai terbiasa lidahnya. Dan meniru pola-polanya, meniru lika-likunya. Ya, sesudah lancar saya yakin Bapak Ibu sekalian sesudah lancar nanti akan terbiasa dengan ayat 1, ayat 2 dan seterusnya ya, seperti itu. Baik, karena waktu pun juga sudah lebih dari 3 menit ya, karena kita pun juga ingin belajar yang namanya menghargai waktu ya, karena biar kita tidak capek juga ya, kita cukup istirahat juga sehingga nanti untuk menuntut ilmunya kita maksimal seperti itu ya. Setuju ya insya Allah ya. Minggu depan insya Allah Bapak Ibu sekalian kita akan bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah takdirkan ya, saya sehat, Bapak Ibu sehat, sehingga dan kita pun juga bisa hadir tepat waktu di jam 20.00 waktu Indonesia Barat, sehingga nanti kita bisa bisa mempraktekkan bersama-sama, mengulang-ulang, sehingga nanti akan hafal dengan sendirinya insya Allah ya itu. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, boleh perwakilan ya, karena biar waktunya efektif. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian?
Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Oke. Baik, saya cukupkan dulu. Pak Agus, ada yang mau ditanyakan? Pak Ustadz, Ya, mohon gimana maaf, Pak? mau tanya. Kalau lagu ini apakah bisa dibaca ketika mau imam gitu lagunya? Bisa? Ya, Oh, gitu. bisa Pak, bisa ya. Kalau misalkan udah biasa nih ya, udah hafal misalkan ya. Contoh misalkan kita jadi imam. Langsung di waladhdallin ya. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Bisa karena ini murotal ya. Murotal itu masuk di dalam sholat, masuk juga di luar sholat. Bahkan dianjurkan. Ini kan irama-irama itu irama-irama yang dianjurkan oleh para ulamanya ya, para ulama tajwid, para ulama qiraah gitu ya. Para ulama maqamat juga ini sudah dianjurkan seperti ini ya. Seperti itu Pak Agus, diperbolehkan ya. Yang tidak diperbolehkan itu adalah irama gayanya ya, gaya baca mujawwad. Itu tidak boleh ya. Para ulama sudah bersepakat dan bahkan ada fatwanya ya. Jadi tidak diperbolehkan untuk membaca mujawwad di dalam sholat. Terbayang ya kalau misalkan membaca mujawwad di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu cuman bismillah doang gitu ya. Belum alhamdulillahnya gitu ya. Dan memang enggak pas ya, memang tidak dikhususkan untuk di dalam sholat. Jadi kalau murotal boleh ya. Bahkan dianjurkan Bapak Ibu sekalian. Kaitannya dengan maqamat itu adalah nanti murotal. Ada maqamat, ada mujawad, ada mu'alim. Nah, mu'alim masih ingat Bapak Ibu sekalian? Mu'alim itu adalah metode untuk anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu untuk anak-anak ya. Kalau misalkan ada yang sudah dewasa atau kita bisa jadi masih membaca seperti itu, berarti itu kurang cocok karena itu untuk metode anak-anak. Mu'alim namanya ya. Ada gaya baca mu'alim, ada gaya baca mujawwad. Nah, ini dua ini sebetulnya kurang tepat ya, tapi yang dianjurkan adalah maqamat. Maqamat itu yang tadi yang kita praktekkan adalah kurdi ya, bayati kurdi, ada irama ros ya, ada irama nihawan dan lain sebagainya, itu dianjurkan ya, diperbolehkan di dalam salat. Itu mungkin Pak Agus ya bisa sudah terjawab? Makasih Pak Ustadz. Oke, sama-sama ya. Baik, cukup Bapak Ibu sekalian, sudah lebih dari 7 menit ya, insyaallah kita cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran kepada Bapak Ibu sekalian untuk belajar dan juga ingin khusyuk dalam membaca Al-Qur'an ataupun sholat kita. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi kita semua. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kita niatkan yang pertama adalah pahala ya. Karena pahala yang akan kita dapatkan, karena pahala lah, amal soleh lah, ini yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hasil yang indah bacaan, bukan fasihnya bacaan kita, tapi kefasihan dan keindahan yang sudah kita berusaha dan usaha itu menjadi pahala, dan itulah yang Allah tanyakan kepada kita. Waktunya dipakai apa? Dipakai ngaji. Kesehatannya dipakai apa? Dipakai ngaji ya. Kemampuannya atau rizki yang Allah berikan, suara yang indah dipakai apa? Dipakai ngaji. Karena bisa kita pertanggungjawabkan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kita ya Bapak Ibu sekalian ya. Barangkali ada yang masukan boleh, silakan ya. Kita terbuka dan insyaallah kita pun juga senantiasa ingin meningkatkan terus kualitas program-program Sobat Ngaji dan ingin membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada semuanya sehingga bisa kita laksanakan terus program-program dari Sobat Ngaji ini ya. Insyaallah meskipun jauh di mata tapi dekat di doa. Kita saling mendoakan ya. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Salam. Terima kasih Baik, Pak Ustaz. Masuk Iya. Ustaz. Sama baik. Bapak Terima kasih Ibu. banyak Kembalikan Pak kepada Ustadz Ari Abdullah atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Insya Allah sangat bermanfaat sekali, dan dengan bertambahnya ilmu pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua makin semangat untuk belajar membaca Al-Qur'annya ya Pak Bu. Karena tadi udah ada kelas makomat, ada 7 tipe bacaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya minimal bisa mempraktekkan satu nuansa ya Pak Ustadz ya. Syukur-syukur bisa semuanya. Amin, amin. Insya Allah. Baik, Amin, amin. ya, insya Allah ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga selalu diberikan kesehatan agar bisa selalu mengikuti kelas tahsinnya. Semangatnya juga tetap dijaga agar semakin semangat pastinya. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Ustadz Ari Abdullah yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa sekali. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih Ibu, Bapak sudah meluangkan waktunya. Sehat-sehat terus. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya Hendri yang kurang berkenan atau sikap yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Dan akhirnya kita berada di akhir acara kelas Zoom tahsin pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, saya Hendri pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz, semuanya barakallahu fikum.